Kita kalah orangnya. Jadi yang hebat orangnya. Orang yang punya kekuatan, orang yang punya pengaruh besar, orang yang punya duit banyak. Makanya dia kalah waktu pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pilgub, kemudian pilbub, kemudian pemilihan wali kota, pemilihan kades, sampai pemilihan kepala dusun, itu selalu diisukan ada suap, selalu diisukan ada sogok. Dan di masyarakat orangnya berpikir yang teh terpilih, yang teh tercok, yang teh tak angkat. Ia punya kayu tertuh, nawal enjuk dua tuh, cok yang dua tuh, yang lebih parah lah, yang tertuh cok, yang dua tuh picok. Misalnya calon limang dra, malimang cok, itap tabah, nyuna itap, kadang jahana itap, peng tertuh ribe, limang thun kadang dipe. Jadi peng tertuh ribe, gedenya tabe-tabe, pengut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan segala puja dan puji dengan harapan kiranya Allah senantiasa gebi kepada kita hidayah dan petunjuk. Teiringannya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan keselamatan kepada yang mulia, penghulu segala nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah keba agama dengan sempurna sehingga je kepedoman bagi kitanyo yang udip ba uronyo. Yang nak pegah baca uronyo adalah zaman jahiliyah kamunculom di tengah kehidupan masyarakat. Pakal lempegah zaman jahiliyah. Awal kenabian adalah ada boleh gedanya nyan zaman jahiliyah, zaman biadabnya para penguasa. Galan tu pakiban kejamnya Abrahah. Tapi sampai hati dia kerahkan kekuatan atau yang dikenal dengan pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang perlah Kaabah. Pakiban kebiadaban manusia. Anak-anak perempuan yang lahir yang ipoh karena dianggap sebagai sebuah penghinaan, sebuah kesialan, sesuatu yang mendatangkan kerugian. Sedangkan melahir anak agam yang dipelihara dan dibekali dengan senjata. Karena kehidupan jahiliyah, kehidupan yang urang dibanggakan kekuatan, urang dibanggakan kekerasan, sehingga urang dianggap berhasil apabila berani melakukan kejahatan, apabila berani melakukan pembunuhan. Jadi poin mana yang nak pegah ba uranyo? Yang nak pegah ba uranyo baca badron adalah masa-masa yang baik, masa-masa yang good, senantiasa digilirkan di Allah Subhanahu wa taala. Awal gebi masa jahiliyah. Olian gebi masa kenabian. Masa kenabian itu identik dengan masa keemasan. Olian gegilir lam dengan masa-masa yang penuh dengan dinamika, masa-masa yang manusia berada dalam kondisi sangat lemah. Jadi terus dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada masa keemasan, ada masa kebaikan, ada masa kebodohan, ada masa di atas, ada masa di tengah, dan ada masa di bawah. Nyobang gegilir di Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan umat. Takalan ba uranyo, pakalon pegah uranyo adalah getanyo teka tergiring kehidupan dalam masa jahiliyah. Uranyo untuk menilai tidak urang adalah kan karena ketaatan kepada Allah, kan karena goknyan memiliki pengetahuan agama yang memadai, kan goknyan karena kemampuan untuk mengamalkan nilai-nilai agama, kan goknyan karena jujur, menilai orang karena kesalehan, menilai orang karena kejujuran, kanyan orangnya dinilai orang.
Urangnya penilaian sudah urang hebat adalah yang pertama adalah karena ada kekuatan. Jadi sifat premanisme yang nabagonya lebih hebat. Daya ledak gonya itu dahsyat. Jadi urang-urangnya dianggap hebat atau urang diukur urang lain urangnya lagi urang ukur bom. Bomnya dianggap hebat apabila dia punya daya ledak tinggi. Kisabah bom dianggap hebat, ditakuti orang, manakala dia punya daya hancur yang luar biasa. Itu kalian orangnya. Jadi yang hebat orangnya, orang yang punya kekuatan, orang yang punya pengaruh besar, orang yang punya duit banyak. Makanya kalian waktu pemilihan presiden, kemudian pemilihan gubernur, pilgub, kemudian pilbub, kemudian pemilihan wali kota, pemilihan kades, sampai pemilihan kepala dusun, itu selalu diisukan ada suap, selalu diisukan ada sogok. Dan di masyarakat orangnya berpikir, yang teh terpilih, yang teh tercok, yang teh tak angkat, yang lu sogok. Jadi menyukai juk sertuh, nawal enjuk dua tuh, cok yang dua tu, yang lebih parah lah, yang tertuh cok, yang dua tu, picok. Misalnya calon 5 dra, 5 ngicok, itop tabah, nyuna itop, kadang jahana itop, peng tertuh ribe, 5 thun kenang dipe. Jadi peng tertuh ribe, gedenya tabe-tabe, ipengut. Jadinya ke contoh, zaman sudah akhir, zaman sudah dekat dengan kiamat. Jadi apabila seorang calon, ada kala di eksekutif, ada kala di legislatif, sudah bermain dengan uang untuk bisa mendapatkan jabatan, nyo adalah sabuh awal kehancuran. Maka konsep agama, memilih pemimpin yang siddiq, yang jujur, kemudian yang amanah, yang cerdas, yang punya kapasitas keilmuan yang memadai, tingkat keilmiahan yang juga bisa diandalkan. Memilih pemimpin yang fatanah, yang cerdas, memilih pemimpin yang amanah, tidak berkhianat kepada janji, tidak berkhianat kepada rakyat, tidak berkhianat kepada negara. Memilih pemimpin adalah orang yang senantiasa menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Karena ajaran agama mengajarkan kita demikian. Qulil haqq walau kana murran, sampaikan yang benar walau pahit sekalipun. Makanya kita sebagai masyarakat, sebagai calon pemimpin, ada kala di legislatif atau di eksekutif, kita hargai agama, kita hargai Al-Quran. Allah mengatakan, wala taqtulu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil adalah dengan memberikan sejumlah uang untuk mempengaruhi orang lain menentukan sebuah pilihan. Dan itu termasuk di dalam kategori sogok, ar-rashi wal murtashi fi hirri jahannam. Sogok dan pemakan sogok nyan mandua kedih dalam neraka. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara yang hadir dalam pertemuan uronyo, jadi kitanya harus siapkan diri menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terseret dengan keadaan, jangan terseret dengan lingkungan, jangan terseret dengan zaman. Karena menjaga agama, menjaga kebenaran di tengah hiruk pikuknya kejahatan, di tengah hiruk pikuknya kebodohan, di tengah hiruk pikuknya ketidakmenentuan dalam menentukan sikap, nyo adalah sama dengan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jihad di jalan Allah kan hanya sekedar kita siapkan kekuatan, kemudian siapkan senjata dan alat berat, kemudian kita turun ke medan tempur, tidak seperti itu. Makanya Nabi nepegah dalam sebuah sabda, apabila kita berpegang teguh bak agama yang benar, bak sunnah yang benar, tatkala sunnahnya kadireleh, tatkala agamanya kadirusak, tatkala agamanya hanali dihargai, diulung nilai-nilai kebenaran,
maka na urang yang tem mat mumat bekeng, na urang yang tem berpegang teguh pada agama yang benar, yang namanya mati ge sama dengan mati sirtuh urang dalam peperangan melawan orang kafir, atau sama nilainya dengan 100 orang mati syahid. Jadi mudah-mudahan kitanya beruhlah salah satu orang yang senantiasa menjunjung kebenaran, tidak terseret dengan gelombang kemunafikan, tidak terseret dengan gelombang kejahilan yang sedang berjalan di tengah-tengah kehidupan kitanya orangnya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.